Assalamualaikum, Bu Eka. Ya, waalaikumsalam Bu Andri. Ya, halo, selamat siang Bu Eka. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun agak panas ya, udaranya ya. Iya Bu. Iya. Bagaimana keadaan murid-murid di kelas tadi dengan Iya, kondisi yang panas seperti ini? iya. Alhamdulillah Bu. Ini cuma ada sebagian anak yang rewel. Ada satu anak sih Bu yang rewel karena hari ini itu ibunya biasanya kan anak itu sebenarnya nggak ditungguin Bu. Cuma hari ini nggak tahu mendadak itu dia tuh pengen sekali ditunggu ibunya, jadi tadi sempat dia itu nangis, tapi nangis nggak tantrum itu Ibu, tapi cuma susah untuk dikendalikan. Namanya anak-anak ya, kadang moodnya naik turun. Kita yang orang tua saja kadang moodnya naik turun ya Bu ya. Iya, iya seperti itu Bu. Ya. Bagaimana pembelajaran di kelas hari ini, Bu Eka? Pembelajaran kelas untuk hari ini ya sebenarnya terkondisikan Bu, cuma hari ini memang si novel si anak itu tuh itu tadi Bu, karena rewel jadi anak-anak kan konsentrasinya terganggu, jadi anak-anak kalau untuk fokus untuk hari ini pada perhatiannya ke novel. Gitu ya. Iya, itu gimana ya Bu baiknya ya? Itu sebenarnya novel itu sering ya seperti itu baiknya gimana ya Bu? Tapi secara keseluruhan untuk yang lain nyaman ya Bu ya, anak hari ini? Iya, alhamdulillah Bu bisa terkondisikan. Cuma yang tadi hari ini itu ya itu tadi anak-anak itu pada asik bermain, tapi karena novel terus tiba-tiba dia menangis, anak-anak terus pada pengen tahu novel kenapa menangis. Iya ya, temannya ya, rasa empatinya muncul ya. Iya, jadi terus pada penasaran, pada lihat kita semua. Tapi biasanya novel nggak seperti itu ya Bu ya badannya? Biasanya sih enggak, kan itu saya itu juga heran juga. Biasanya dia sudah terbiasa untuk ditinggal sama ibunya, tapi kok hari ini tiba-tiba dia tuh menangis, terus dia seperti dia susah-susah dan numben juga novel itu untuk dihibur, untuk dia diam itu juga hari ini juga susah. Itu tuh. Padahal biasanya juga nggak ditungguin ya, sudah nggak ditungguin ya? Sudah enggak, sudah mulai dari 1 minggu atau ajaran baru kemarin itu dia ditungguin, tapi terus sampai sekarang sudah semester 2 ini dia sudah dilepas sama ibunya dan tidak ada masalah selama ini, tapi kok hari ini tiba-tiba kok dia itu rewel gitu. Sudah dideketi padahal ya Bu ya? Sampun. Kenapa gitu ya? Iya, sampun Bu. Cuma saya tuh gini, ini kenapa ya si novel kok seperti itu? Biasanya yang seperti itu tuh si Zaza Bu, karena memang Zaza karena usianya juga kurang, tapi dia seringnya seperti itu. Tapi ini kok numben novelnya seperti itu. Terus saya berpikir juga sih, ini anak ini ada apa di rumah atau kenapa gitu. Nah, pada waktu penanganan Zaza dengan kasus yang hampir mirip, itu waktu itu dengan penanganan yang bagaimana itu? Kalau saya kemarin itu penanganannya kalau Zaza itu mudah untuk dialihkan Bu perhatiannya. Jadi kalau dia nanti waktu nangis ditinggal sama ibunya, nanti mungkin saya ambil mainan, dia kan suka sekali main ini puzzle. Dia suka sekali main puzzle, nanti sama kita hibur, nanti teman-teman saya aja, ayo teman-teman kita main puzzle, terus dia langsung nangisnya, kakinya keras, terus dia mendengar ada puzzle, dia terus lari, lupa sama nangisnya. Itu kalau Zaza. Jadi mudah kalau untuk dialihkan perhatiannya, nanti dia lupa kalau tadi dia nangis. Tapi kalau novel ini beda Bu, karena itu saya terus
angan-angan ini nih anak ini kenapa, apa ada yang nggak beres sama di rumahnya atau seperti apa. Memang saya juga belum ngomong sama ibunya juga sih, rencananya habis ini, karena itu saya nanya jenengan ini gimana ya penangannya baiknya sama Noval itu seperti apa saya perlu ngomong sama mamanya Noval atau gimana gitu Bu. Ya, tapi kondisi badannya bagus Bu, tidak panas suhunya sekalian? Tidak Bu, tidak. Tadi sudah saya cek apa anak ini demam atau rewel karena sakit apa dia enggak. Waktu istirahat pun dia juga mau makan. Dia mau makan dan seperti aktivitas seperti biasa, cuma tidak seceria biasanya. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu biasanya Bu Eka itu punya kekuatan atau senjata apa ya untuk biasanya untuk menangani anak seperti itu. Nah itu mungkin nanti bisa dilihat. Iya, kalau biasanya untuk anak ya seperti masanya kalau Zaza mudah untuk dialihkan gitu perhatiannya. Jadi nanti saya biasanya alihkan dengan bermain mainan yang dia sukai, jadi dia nanti lupa. Kalau Noval itu kan sukanya bersepeda, jadi kalau di kelas itu kan ada sepeda itu yang harus sendiri, yang nanti kalau teman-temannya bermain dan dia itu nanti nggak suka permainan itu, dia akan naik sepedanya itu mau putar-putar keliling kelas. Jadi dia bermain pura-pura seakan dia itu lagi berbelanja atau seperti apa gitu. Itu sudah, karena itu saya sudah, Mas Nova mau naik sepeda silahkan boleh, Mas Nova pura-pura sekarang mau belanja ya, dia tetap nggak mau, dia cuma diem aja terus matanya berkaca-kaca. Kalau untuk nangis seru, maksudnya nangis yang keras itu dia nggak mau, dia malu, sebenarnya dia malu, tapi dia tuh nggak bisa teralihkan karena sedihnya itu. Karena itu saya berpikir ini anak ini kenapa, atau di rumah dia itu ada sesuatu itu Bu. Jadi nangisnya malah kayak ketahan gitu ya? Iya, jadi malah ketahan. Terus saya berpikirnya ini anak ini kenapa kok seperti ini. Terus waktu ditanya gitu juga belum mau untuk bercerita. Iya, saya belum mau untuk bercerita. Terus saya tuh sampai mengalihkan permainan apa, terus dia tuh sukanya mainnya dengan Zaza tuh. Saya bilang, Mas Zaza diajak main yuk. Dia tetap gak mau, dia cuma diem aja, dia cuma matanya sambil berkaca-kaca, dia duduk di pojokan, dia diem aja, gak mau ngapa-ngapain. Itu Bu untuk yang deket sama Noval siapa ya Bu ya, temennya yang deket gitu? Ada Zaza. Zaza itu Zaza, tapi Zaza sama Zaza sudah diajak main-main, ayo Nova main. Novalnya nggak mau. Nggak mau, dia cuma diem aja kayak itu. Kira-kira mungkin saya akan bertanya sama Mama Noval ya Bu, mungkin ada apa di rumah atau apa gitu. Tadi waktu datang yang nganter siapa? Mamahnya? Yang nganter mamahnya, karena mamahnya. Terus mamahnya pergi, dia langsung nangis. Mamahnya nggak ngerti pada waktu dia nangis ya? Nggak tahu, mamahnya nggak tahu. Jadi mamahnya pergi, dia naruh tas, dia lari lagi ke gerbang, mamahnya udah nggak kelihatan, dia nangis. Karena itu terus saya, ini anak ini kenapa? Biasanya kalau dia itu berangkat sekolah diantar mamahnya di gerbang itu dia sudah bye-bye mama, dadah mama gitu. Hari ini dia berbeda gitu. Tadi waktu Noval datang, yang menyambut kan biasanya ada ya guru yang menyambut. Iya. Sempat ketemu, ada yang sempat ketemu. Iya, seperti biasa, katanya seperti biasa, cuma mereka guru-guru teman-teman yang lain itu juga pada kaget juga loh, kok tiba-tiba nangis. Oh tadi itu sama mamahnya langsung dia turun dari motor, terus dia itu berjalan terus masukin tas, terus dia kok lari lagi
taunya mamahnya masih ada di situ, tapi kok ternyata mamahnya sudah pergi dari situ. Itu Bu. Oh ya, oke. Jadi Bu Eka untuk masalah ini tadi sudah menggali, mengumpulkan beberapa ini ya Bu ya, untuk ke langkah berikutnya, untuk ke apa yang akan dilakukan gitu ya. Oke, dari semua yang tadi Ibu Eka sudah sampaikan tadi, itu kira-kira penanganan Zaza ini Ibu Eka sudah, kalau di skala 1 sampai 10 kira-kira sudah ada pada posisi berapa Bu? Kalau untuk novel ini saya memperkirakan untuk ada di level 6 Bu, karena saya juga belum bisa mengorek keterangan tentang novel juga belum mau untuk diajak cerita, atau novel itu belum bisa diajak ngomong gitulah Bu. Ya. Ya, masih sedih ya. Iya, masih sedih. Jadi saya sudah mulai untuk mencoba untuk mengalihkan perhatiannya atau gimana, dia belum mau. Ya Bu Eka. Oke, Bu Eka sudah bagus langkah-langkah yang tadi diambil gitu ya. Terus Bu Eka, menurut Bu Eka, permasalahan yang dihadapi Bu Eka saat ini itu nanti menurut Bu Eka solusinya apa ya? Kalau saya sih sebenarnya kalau udah ada kepikiran itu Bu, mungkin saya nanti komunikasi sama orang tua si Noval, mamah Noval, nanti saya mau bertanya, ada apa kok anaknya tuh hari ini apa kok seperti itu Bu. Jadi saya mau bertanya, ada apa Noval hari ini, seperti itu Bu. Terus yang kedua, untuk besok itu saya mau nanggap si Noval. Maksudnya nanggap itu saya mau bertanya sama Noval, kemungkinan untuk besok dia mau cerita Bu tentang apa yang terjadi kemarin. Siapa tahu si Noval itu mau cerita itu Bu. Ya, oke. Jadi untuk rencana Bu Eka ke depannya tadi mau ketemu sama mamahnya, juga kemudian nanti lebih mendekati lagi ke Noval ya Bu ya? Ya, sama mau biar siapa tahu untuk besok itu anaknya moodnya lebih baik. Ya, jadi dengan rencana ketemu mamahnya, kemudian lebih dekat lagi, lebih mendekati, lebih menggali lagi informasi itu, kira-kira nanti Bu Eka itu apa yang ingin dituju, tujuan apa gitu ya? Saya ingin lebih maksudnya lebih bisa mengendalikan Noval. Ternyata Noval itu waktu keadaan dia biasa, dia itu enak diajak untuk komunikasi, tapi di saat dia tantrum, dia itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi seperti ditanya dia diem aja, hanya berkaca-kaca. Diajak ngomong atau dialihkan perhatiannya dia tidak bisa. Saya cuma pengen tahu Noval, pribadi Noval, sosial emosionalnya Noval itu seperti apa. Itu Bu, meskipun baru kali ini karena kami melihat Noval itu nek marah ternyata seperti itu, nek sedih seperti itu. Jadi saya kemungkinan ada 2 langkah, mungkin saya akan bertanya sama mamahnya Noval itu kenapa hari ini dia seperti itu. Dan besoknya saya mau tanya sama Noval, ya semoga saja moodnya dia lebih baik daripada hari ini. Itu Bu. Oh ya, oke. Bu Eka, tadi kan Bu Eka sudah punya beberapa rencana yang akan dilakukan besok. Nah, itu nanti yang mau diprioritaskan itu dari rencana-rencana tadi, yang prioritasnya nanti yang mana dulu? Iya, hari ini, siang ini saya mau cerita sama Mama Noval. Jadi setelah saya ini kucing, saya mau telepon sama Mama Noval, mau menceritakan hari ini itu dia seperti apa di sekolah. Terus nanti untuk besoknya saya akan bicara sama Noval. Ini Mas Noval, kenapa kemarin, ada apa? Biasanya Noval itu setiap kali dia punya cerita dari rumah, dia itu akan cerita Bu.
Biasanya seperti Iya. itu. Nah itu besok saya mau mau pendekatan pribadi sama si Noval. Ada apa kemarin kok seperti itu? Ngoten Bu. Oh ya, iya. Bu Eka, untuk melakukan tadi rencana Bu Eka tadi yang sudah disusun, kemudian sudah diprioritaskan nanti mana yang akan dilakukan lebih dulu. Nah, itu kira-kira memerlukan waktu berapa lama itu, Bu? Mungkin kalau untuk komunikasi hari ini, insya Allah 1 hari. Nanti untuk pendekatan ke orang tuanya sama Mas Novalnya, Bu. Kalau ketemu Nova kan besok otomatis nggih. Tapi Iya. kalau orang tua kan untuk hari ini. Untuk nanti setelah ini saya akan komunikasi sama orang tua. Jadi kemungkinan waktu yang saya butuhkan kalau untuk menanyakan kejadian yang hari ini 1 hari. Tapi kalau untuk mungkin pengenalan Noval untuk sosial emosionalnya anak sama karakter Noval sendiri, mungkin nanti kita bisa observasi sama perilaku Noval di sekolah nggih. Oh iya, iya, oke. Ya. Terus Bu Ika nanti untuk rencana Bu Ika tadi itu kira-kira siapa saja yang bisa dimintai bantuan? Iya, saya mungkin akan minta bantuan Mama Nova sama keluarganya. Bagus lagi memang saya kedepannya itu kan memang berencana home visit itu toh Bu. Jadi biar tahu lingkungannya Noval itu seperti apa. Karena lingkungan itu kan juga membentuk karakter anak. Ya, ya, ya. Nah, itu untuk rencana kedepannya home visit. Nanti kita biasanya 2 bulan sekali nanti berputar ke rumah anak-anak biar tahu lingkungan anak gitu. Tapi untuk saat ini lewat telepon karena apa? Mama Nova juga bekerja. Jadi sama saja nanti kalau saya ke rumahnya juga sama aja nggih. Karena itu saya mau lewat WA dulu, lewat telepon, terus nanti kalau sudah terselesaikan tapi tidak berhenti di situ, nanti mungkin bisa lebih mengenal karakter Nova biar tidak bingung. Ya, oke. Bu Eka, dari tadi yang kita obrolkan pada siang hari ini itu nanti setelah Bu Eka melakukan rencana apa yang sudah diprogramkan sama Bu Eka tadi, kemudian menurut Bu Eka nanti diskusi kita seperti ini atau ngobrol kita seperti ini nanti apakah masih kedepannya masih kita perlukan lagi hari apa atau berapa hari ke depan gitu? Boleh Bu, nanti mungkin jenengan juga mau kasih saran sama saya, itu boleh Bu, tapi saya mau nyoba cara saya dulu ya. Nanti pertemuan untuk selanjutnya saya mau konsultasi ke jenengan, kira-kira langkah saya seperti ini dengan hasil seperti ini kira-kira seperti apa gitu Bu Andri. Ya, oke. Nggih. Bu Eka, semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dengan tadi apa yang dihadapi Bu Eka akan segera mendapatkan penyelesaian, mendapat solusinya. Semoga nanti depannya pembelajaran di kelas lebih kondusif lagi dan pertemuan kita untuk diskusi untuk pertemuan yang akan datang semuanya sudah kelar. Oke. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya untuk Ya, ngobrol sama-sama. hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses ya Bu Eka ya. Amin. Matur nuwun Bu Andri. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam.